Ketika hari ini kami dari keluarga Kaat Tampi membawa anak terkasih Hendro untuk datang menjemput anak terkasih di tengah kehidupan keluarga Anis Kencem, yang tentunya kami datang dengan penuh sukacita, dan kami sangat berharap kami disambut oleh keluarga untuk kiranya dapat menjemput anak terkasih Cindy yang akan hari ini ditentukan di berkat nama. Demikian, makasih banyak. Atas nama keluarga besar Anis Kencem, kami menyambut kehadiran keluarga Kaat Tampi, secara khusus anak Hendro, di mana akan menjemput anak kami Cindy pada hari ini akan diteguhkan dalam nikah yang kudus di rumah Tuhan di Gereja Bethlehem Kondangan. Sekali lagi kami bersyukur pada Tuhan karena keluarga diberikan kemampuan, kekuatan, karena Tuhan memelihara sehingga rencana harapan dari keluarga besar Anis Kencem menyambut dengan sukacita keluarga besar dari Kaat Tampi untuk membawa anak kami Cindy diberkati di rumah Tuhan di Gereja Bethlehem Kondangan. Untuk itu kami dan keluarga mempersilakan anak Hendro untuk mengetuk pintu menjemput. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and that broken old street light lock the doors, leave the world outside. I've got to give to you these 5 words a night. Thank you for loving me, for being my eyes. I couldn't see for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. I never knew I had a dream until that dream was you. When I look into your eyes, the skies are different blue. 'Cause my heart, I went low. If I tried, you'd make believe that you believe my lies. Gereja melalui kebesaran kita akan didoakan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dinanti-nantikan oleh kehidupan keluarga Kaat Tampi, kehidupan keluarga Anis Kencem, teristimewa saudara Hendro Kaat, SE, dan saudari Cindy Anis, SE. Dalam perkenananmu ya Tuhan Allah, rencana baik keluarga ini, terlebih Hendro dan Cindy, kali ini kami percaya dalam perkenananmu. Makanya Tuhan Allah, kami datang memohonkan belas kasih-Mu bagi perjalanan yang akan kami tempuh dari Hotel Juwani ini bersama dengan para rombongan dari
Hendro dan Cindy bersama keluarga masing-masing, kami akan mengadakan perjalanan untuk menuju ke surga. Biarlah tuntunan kasih dan sayang-Mu Tuhan menjadi milik bahagian kami. Kami memohonkan biar kiranya Engkau Tuhan jauhkan kami dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih-lebih maut. Tapi biar kiranya kami dalam tuntunan kasih dan sayang Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan, dan naungan kasih-Mu Tuhan jugalah yang akan menuntun kami tiba di rumah gereja Gemim Bait Lahir Kauneran, di mana saudara Hendro, saudari Cindy akan diteguhkan, diberkati di rumah gereja. Kami memohonkan biar semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan turut bekerja, campur tangan Tuhan berlaku. Kami memohonkan biar Tuhan anugerahkan sehat kuat yang terbaik untuk saudara Hendro, saudari Cindy, dan juga dengan kehidupan keluarga kedua belah pihak. Bahkan semua yang akan turut mengambil bagian. Biarlah Engkau Tuhanlah yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, beri hikmat, segala yang dipersiapkan, Engkau Tuhanlah yang akan menuntun dan menyertai. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan bagi anak-anak-Mu yang memohon dan meminta pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya rangkaian acara baik peneguhan dan pemberkatan nikah di rumah gereja yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Hein Arina, tapi juga resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan di Wale, semua dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Semua yang akan mengambil bagian yang telah dihubungi oleh keluarga, baik dari pihak gereja, pihak pemerintah, biarlah semua dalam pemberkatan Tuhan yang akan menolong mereka untuk dapat melaksanakan tanggung jawab ini. Maka terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah kami yang datang memohonkan pertolongan-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kekasih jiwa kami, memberkati kami. Kami minta dan persembahkan doa ini. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. So come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy. And turn away when Shalom, damai di hati, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bait Lahir Kauneran, mengucapkan selamat datang kepada kadin kita di saat ini yang terkasih Ketua DPRS Gemim, Bapak Pendeta Hein Arina PhD, yang akan menjadi kadir dalam pemberkatan nikah Saudara Hendro KASE dan Saudari Cindy Anis SE. Oleh karena itu, mengatasnamakan keluarga, kami menyambut keluarga besar Kak Tampi dan keluarga besar Anis Kenzer, terlebih khusus Bapak kami saat ini, dan dipersilakan untuk memasuki ruangan ibadah.
jadilah hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Allah Bapa, Tuhan, mari berdoa pembacaan dan pembacaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita hari ini dengan penyertaan-Mu. Anak-anak kami Hendro dan Cindy bertekad dalam iman untuk menjadi keluarga Kristen, menjadi suami istri melalui ibadah pernikahan dan perkatan nikah yang kudus. Tuntun sertailah senantiasa keputusan iman dari anak-anak kami ini, dan kami berdoa kiranya keputusan iman mereka untuk menjadi orang Kristen didasarkan pada firman dan Alkitab, supaya janji iman, keputusan iman sungguh-sungguh menjadi langgeng, menjadi awet, dan berlaku seumur hidup. Tuhan, kami mohon biarlah Roh-Mu yang tulus menguasai kami semua, agar dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu kami sungguh-sungguh buka hati ini untuk dibentuk, untuk dituntun dan dikendalikan dengan firman-Mu. Ini kami bermohon ampun dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan baca beberapa ayat saja dalam Yoel pasal 2, yaitu ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Dengan Yoel pasal 2 ayat 18 hingga 22 yang berkata, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan usir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau akhirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembawaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Demikianlah pembacaan firman ini. Apa yang dibuat adalah amanah, adalah perintah firman Tuhan BWN Tuhan. Cinta dan saling mengasihi boleh diproklamirkan, diumumkan, disampaikan dan disaksikan oleh umat dan masyarakat bahwa seorang laki-laki dan perempuan karena kasih ini, saya katakan kita menyaksikan pekerjaan Tuhan.
Artinya bahwa dalam kehidupan berkeluarga mempertemukan, menyatukan. Kalau bilang bertemu di mana, di kampus, bertemu di kampung, itu prosesnya. Tetapi pada dasarnya Tuhanlah yang telah mengizinkan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu akan memperkokoh cinta kamu, memperkokoh kasih satu dengan yang lain. Kalau cuma pengalaman satu keluarga aku yang memang satu keluarga aku, pokoknya itu dunia ini mulai dua punya, Hendro dan sini punya, itu lain Pak Bos di dunia. Sebab itu pertama-tama ya kata ya Pak, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Dia yang mengizinkan kamu dan menjodohkan kamu. Itu dasar. Dan kalau pegang itu, tantangan ada, masalah ada, cobaan ada, godaan ada, bukan tidak ada. Tetapi kalau Pak kuat, yang saya katakan tadi, mandek iter, Pak Sarung entah, mandek iter, Pak Ulay entah, biar berat yang kita hadapi, biar berat yang kita pikul, orang saudara dia bilang, nak orang yang kita toyo, jadi ringan. Maka dengan demikian kamu akan mampu melewati tantangan-tantangan, masalah-masalah yang akan datang nanti. Dan masalah itu akan datang. Saya katakan dia bisa datang pada waktu malam, bisa datang pada waktu siang. Jangan pikir tantangan cuma siang. Siang dan malam tantangan datang. Sebab itu siang dan malam harus mengandalkan Tuhan supaya boleh melewati. Yang kedua, bacaan kita ini ayat 18, 19, 20, 21, 22. 5 ayat saya baca. 3 kali disebutkan tentang tanah, tentang tanah. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Yang kedua dalam ayat 1, ayat 18. Jangan takut hai tanah. Yang ketiga ayat 22. Sebab tanah gembawaan di padang gurun menghijau. Tanah pengembawaan di padang gurun menjadi hijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Apa maksudnya? Apa hubungan antara tanah dengan kekayaan? Apa hubungan tanah dengan kekayaan? Jangan pikir sederhana, jual tanah supaya kaya. Tapi di sini maksudnya diajarkan olah tanah supaya dari hasilnya orang menjadi makmur, menjadi kaya. Kalau orang baca ayatnya yang keberapa ini? Ayat yang ke-24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Penggirikan dan pemerasan adalah industri gandum dari pemerasan supaya pisahkan antara gandum ya dan pohon pemilu BPT tapi ada batang uang diproses di industri dan ke market pasar. Di Israel tanah itu kurus. 90% di Israel itu gurun pasir, padang gurun, tandus, kering. Dalam bahasa di sini disebutkan apa? Kalau saya baca di sini, orang yang hukum akan diusir akan dilihat kering dan tandus. Di Israel itu saya malam bingung, gersam. Made tok sama, sao cakuman, mak sama siang. Biar boke, biar ayam, biar milu, biar padi, biar ini. Nanti orang hidup dengan tanah yang subur. Karena itu jangan cepat-cepat jual tanah. Kalau boleh sewa atau kontrak. Lagi kandungan, Pak anak. Catoro seseleh dengan poncudu. Rona, sao make remi dunia atau pitu atau walo sio atau 11 12. Ngar ini. Jadi kalau Tuhan buka, udah satunya supaya, saya tidak melawan
KB-KB, tidak. Tapi maka apa ya? Di Minahasa ini, wilayah Pelayanan Gemim ini, kampung-kampung, ada kampung-kampung menurut data yang kami kan punya data IT, SIT Gemim. Ada tuh kampung mati lebih banyak daripada lahir. Bayangkan, mati lebih banyak daripada lahir. Itu kalau orang kaya itu saya pimpin, dia nasihat banyak ya. Oh, tanam milu dong. Saya makan milu, saya makan pisang tuan, saya makan ubi. Nanti tapi di besar ubi dan pisang dengan milu, nyala aja dipandai. Saya makan ubi pisang sayur dong. Traditional food. Sekarang di negara-negara maju, back to the traditional food. Kembali pada makanan tradisional. Karena tradisional itu bikin umur panjang. Nah, saya bulan lalu di Jepang itu ada oma umur 105 tahun dari di FB udah posting kok. 105 suka berjalan. Tanya apa? Dia tidak pernah makan hamburger atau apa tuh daging-daging seberapa hari, putar di roti, bagi-bagi mahal itu bikin racun itu kata. Makanan tradisional, murah itu makanan, murah mau sehat. Ini suka beli itu mahal, kok yang sehat. Jadi makan tradisional nih, jadi banyak, jangan takut-takut. Kalau habis makanan di kobong, saya makan angin jono, yang penting soal lahir. Ini menunjukkan betapa penting pesan saya. Rona Hendro, ya belum ada anak tersebar ranking. Orang satu juga, Tuhan bantu tuh kandungan jo, belum tarik ada suka. Nanti kalau soal 7, Ronald. Baru 1, baru 2, ini kan baru 1 so begitu itu. Tapi pada dokter jangan, ya tapi kabiri jangan supaya soal berapa anak. Oh Tuhan bokeh itu itu kalau baru 1 anak suka kabiri. Oleh, banyak. Tujuan pernikahan mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tujuan lain adalah apa? Beranak. Bukan cuma menikmati seks, bukan cuma menikmati. Itu egois itu. Tapi juga saya katakan Tuhan mengaruniakan seks yang indah untuk apa? Memuliakan Tuhan dan untuk apa? Menjaga keturunan. Beranak, Hendro, sini boleh. Saya bilang ini pesan saya. Supaya habis sekarang ya, sekolah-sekolah SD SMP tutup. Yuk anak murid di Jepang negara kaya Jepang. Sekarang paling banyak sekolah tutup di negara Jepang. Tutup banyak sekolah. Bukan punya doi, nak punya anak. Ya, orang begitu. Punya anak sumpah. Rona. Boleh. Hendro. Mengaku kemari, jangan dengan kemari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus menolong. Kebahagiaan kamu berdua menjadi kebahagiaan orang tua, kebahagiaan umat, kebahagiaan juga saya sebagai kadi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari memuji Tuhan, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu sambil memberi persembahan syukur. Minggu yang telah diumumkan pada kita semua bahwa pada hari ini akan diumumkan nikah dari saudara Hendro Yohanes Kaat, sarjana ekonomi, dan Cindy Lilian de Vega Anis, sarjana ekonomi. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan menemukan nikah mereka. Tapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa maksud dan apa tujuan daripada nikah dan apa yang menjadi tugas daripada suami dan istri.
Maksud dan tujuan daripada nikah adalah pertama, menciptakan dan memelihara persatuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama sebagai suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Tujuan yang kedua adalah pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dalam pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persatuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tapi kalau tidak dikaruniai anak, maka persatuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun, tapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri jika ada. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih memperkuat hidup suami istri. Sebab itu persatuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, mengucapkan bersama, beribadah bersama makin lama makin lemah. Sebaliknya persatuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap kita yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada dalam maupun di luar rumah tangga dan halaman kamu. Demikianlah maksud dan tujuan nikah. Bertanggung jawab suami istri secara singkat. Saya undang memulai kita telah berdiri saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan nikah mereka di tengah jemaat ini, agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilakan mereka untuk menyatakan kesediaan dan janji setia mereka satu sama lain secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi. Silakan mempelai pria. Kuat-kuat deh. Sabar manganya. Lapas dunga di kursi. Metu laki-laki pria. Saya mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya bersedia menerima saudari Cindy Lilian de Vega Anis, sarjana ekonomi, sebagai istri saya. Saya berjanji akan mengasihinya baik pada waktu suka maupun duka. Dan sebagai suami yang beriman dan setia, saya akan memelihara dia dan menuntut kehidupan yang kudus bersamanya sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dan saya tidak akan meninggalkan dia dan hanya tercerai dengan dia karena maut. Amin. Di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya bersedia menerima saudara Hendro Yohanes Kaat, sarjana ekonomi, sebagai suami saya. Saya berjanji akan mengasihinya baik pada waktu suka maupun duka. Dan sebagai istri yang beriman dan setia, saya akan memelihara dia dan menuntut kehidupan yang kudus bersamanya sesuai Injil Yesus Kristus. Dan saya tidak akan meninggalkan dia dan hanya akan tercerai dengan dia karena maut. Amin. Cincin adalah simbol cinta. Sebagaimana cincin ini terbuat dari logam mulia dengan lingkaran yang baik, tak berujung. Demikianlah pernikahan adalah suatu yang mulia dan utuh. Ia tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Cincin inilah yang menandai terikatnya dua insan dalam suatu ikatan pernikahan. Kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat kamu dalam pernikahan yang utuh. Cindy Lilian de Vega Anis, sarjana ekonomi. Saya mengambil engkau menjadi istriku dan memberikan cincin ini sebagai cinta kasihku padamu. Aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih padamu. Dengan demikian saudara berdua telah saling mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menunjukkan nikah saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berturut. Kasihan yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar serta mengaruniai saudara-saudara berkat-Nya. Amin. Saya berdiri. Berbahagia. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengumumkan bahwa saudara Hendro Kaat SE dan saudari Cindy Lilian Devega Anis SE tertentukan dan menjadi suami istri membentuk keluarga baru, keluarga Kaat Anis. Saling berhadapan. Percaya kepada Allah semacam karena benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara dalam nikah ini. Kalian dengarkanlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persoalan hidup suami istri yang tercantum dalam ke-10 firman Tuhan. Di antaranya ialah jangan berzina, jangan mengiringi istri atau suami sesamamu. Kepada jemaat, semua kita diingatkan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Saya undang untuk penyerahan pendeta, silakan. Yang kiranya akan tetap terus dengan setia dibaca dan direnungkan setiap hari sebagai pedoman satu-satunya dalam kehidupan rumah tangga Kristen, dan surat nikah dari gereja dipergunakan sebagaimana mestinya. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Puji satunya kita dari keluarga besar Kaat. Amin.
kedua pihak orang tua, para saksi, semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pelaksanaan pesta nikah sesudah ibadah perhubungan ini, Tuhan berkatilah kiranya supaya pesta nikah yang akan dilaksanakan sumber bahagia, sumber sukacita teristimewa boleh kami alami suasana persaudaraan, suasana pemerintah yang akan melaksanakan catatan sipil, bupati akan datang dalam catatan sipil ini juga diberkati. Semua yang telah ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah ini, pesta nikah nanti, semuanya diberkati. Ini kami bermohon Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua berdiri, mari memuji Tuhan. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Sekian lamanya ku berdoa,
nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan memulaikan proses pencatatan perkawinan dari saudara Hendro Yohanes Kaat dan saudara Cindy Lilian de Vega Anis. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang sudah meneguhkan nikah dari saudara Hendro dan saudara Cindy yang saya sebut dengan kasih, Pendeta Dr. Hein Arina MTH bersama Badan Pekerja dan Majelis Jemaat yang hadir. Saksi dari mempelai perempuan Ibu Janeta Romeru. Tulis nama. Kita telah mendengarkan pernyataan kedua mempelai untuk menjadi suami istri dan bersedia menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dan turut disaksikan para saksi serta mengingat segala formalitas telah terpenuhi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka saya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, menyatakan bahwa perkawinan saudara Hendro Yohanes Kaat dan saudara Cindy Lilian de Vega Anis telah tercatat secara resmi. Silakan duduk. Mohon izin pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu informasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa, di mana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana visi dan misi dari Bapak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Royke Octavian Roring MSc, Insinyur Profesional Utama ASEAN Engineering, dan Wakil Bupati Bapak Dr. Robi Dondokambe SSI MM MAP, di mana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat, di saat ini kami akan menyerahkan 7 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada keluarga yang baru. 7 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini terdiri dari yang pertama dan yang kedua adalah akte perkawinan dari keluarga yang baru, keluarga Kaat Anis. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi di awal, kita menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A4 berat 80 gram. Ini asli dan ditandatangani secara elektronik
1 jam yang lalu saya tanda tangani langsung dan telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber Sandi Negara di Jakarta. Jadi terhitung hari ini di Kabupaten Minahasa, di Kecamatan Sonder, di Kauneran, ketambahan 1 keluarga Kaat Anis. Ini ada 2 amanat undang-undang, isinya sama, tapi 1 untuk suami dan 1 untuk istri. Tapi Pak Pendeta bilang tadi ini pasti simpang sama. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu.